warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Dwi Mayang Sari di vlog channel. Kali ini aku akan membahas tentang satu topik yang tidak kalah menarik dari video-video sebelumnya. Oh iya teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan yang melimpah, rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, sebelum kita ke video yang untuk materi intinya, mari ditonton dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan di skip, bisa dilihat untuk detail buku yang kita pakai hari ini. Stay tune. Nah, teman-teman gimana? Sudah lihat bukunya? Sudah lihat videonya? Oke, di sini ada buku Positive Parenting, sebuah keparentingan yang penting. Buku ini berisikan tentang bagaimana parenting yang baik antara orang tua dan anak. Akhir dari unjuk kekuasaan bagi orang tua dan saatnya terhubung kembali dengan buah hati Anda. Penulisnya adalah, bentar kita lihat dulu penulisnya adalah Rebecca. Penulisnya adalah Rebecca Eanes, editor isi dan akuisi F.I. Mayana Utami, dan penerbitnya adalah Rumah Baca. Jadi aku ini bukan beli di penerbitnya langsung, tapi aku beli di Gramedia. Kalian pasti tahu kalau beli di Gramedia pasti bukunya 100% dijamin original, karena buku di Gramedia hanya menjual buku-buku yang original saja, tidak menjual buku-buku yang KW. Tapi kalau kalian ingin membeli di aplikasi Shopee, Gramedia pun ada toko di Shopee-nya. Nanti aku tag di video aku ini linknya, dan nanti akan aku tautkan juga link Instagram di video ini. Nah, buku ini wajib dibeli nih buat orang tua yang ingin terhubung dengan buah hatinya, buat orang tua bagaimana caranya supaya bisa mendekatkan diri dengan anaknya. Mungkin ada orang tua yang tidak dekat dengan anaknya dikarenakan orang tua yang sibuk bekerja, anaknya tidak terbuka dengan orang tua. Bisa menjadi rujukan buat Anda para orang tua untuk mendekatkan diri kepada anaknya melalui membaca buku ini. Silakan dibeli, bukunya tidak mahal. Mungkin sekitar kemarin beli kalau tidak salah kisaran 80.000. Mungkin sekarang sudah turun, bisa jadi juga sudah turun dari 80.000. Buruan dibeli teman-teman, karena bukunya sangat bermanfaat sekali, karena bukunya bagus sekali, original nih. Ini bukan KW, original, bisa dilihat bukunya original, bagus sekali teman-teman. Jadi wajib buat dibeli, dan kalian harus tahu setiap ilmu itu adalah wajib kita punya, karena ilmu adalah jembatan diri kita untuk mengetahui apa yang mungkin orang belum tahu tapi kita sudah tahu tentang ilmunya. Nah teman-teman, di sini kita akan membahas tentang tantangan terberat menjadi orang tua dan bagaimana menggunakan pengasuhan yang proaktif untuk mengatasinya. Jadi di buku ini ada beberapa daftar pustaka, ada beberapa isi. Salah satunya tadi materi yang akan kita jelaskan hari ini. Dan selain itu ada filosofi pengasuhan yang positif, sebuah usaha yang berperan penting,
Bersatu kita teguh, berkomunikasi dengan efektif, membangun dasar untuk kepercayaan, tetapkan budaya keluarga Anda, melihat anak dengan cara baru, membesarkan anak yang sehat secara emosional, menukar hukuman dengan penyelesaian. Tantangan terberat menjadi orang tua dan bagaimana menggunakan pengasuhan yang proaktif untuk mengatasinya. Baru-baru ini saya menyurvei sebuah grup yang beranggotakan lebih dari 9.000 orang tua, dan saya menanyakan perilaku anak terberat apa yang menyebabkan mereka lepas kendali. Dalam bab ini saya akan menyinggung 5 perilaku yang menantang tersebut dengan menggarisbawahi cara pengasuhan proaktif yang merupakan salah satu prinsip dasar pengasuhan yang positif. Dengan menjadi proaktif dan mencegah 5 perilaku tersebut sejak awal, Anda dapat memastikan bahwa perilaku tersebut tidak akan menyebabkan Anda kehilangan kendali. Yang pertama dari perilaku tersebut adalah agresi. Yang menduduki peringkat pertama dari perilaku penting menantang adalah agresi. Tidak ada yang membangkitkan sikap agresi kita daripada melihat anak kita sendiri bersikap agresif. Otak reptilian bertemu dengan otak reptilian juga. Ketika kita mengatasi agresi dengan agresi, contohnya memukul anak karena mereka memukul saudaranya, maka tidak ada yang bisa mengendalikan diri. Dan yang lebih buruk lagi adalah hal itu menyiratkan pesan bahwa agresi adalah respon yang wajar. Saat tersebut adalah saat untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari dalam bab sebelumnya, yaitu disiplinkan diri Anda dulu. Pastikan bahwa Anda dapat mengendalikan emosi dan bahwa Anda memberikan tanggapan alih-alih beraksi atau bereaksi. Untuk bersikap proaktif terhadap agresi, pastikan bahwa pendisiplinan yang Anda terapkan tidak menyebabkan kecemasan atau frustasi dalam diri anak. Ketakutan sering diwujudkan dalam bentuk agresi, jadi jika metode pendisiplinan Anda memicu rasa takut, Anda dapat melihat bahwa perasaan tersebut berwujud dalam perilaku agresif. Gunakan time in dan penyelesaian masalah untuk menggantikan hukuman. Kedua, ajarkan inteligensia emosional pada anak. Bantulah mereka menyebutkan dan memahami perasaan mereka, dan ajarkan bagaimana mengendalikan diri dan rasa frustasinya akan berkurang, yang pada akhirnya akan mengurangi risiko agresi. Akhirnya, jika Anda membiarkan anak bersandar pada cinta Anda ketika ia tahu bahwa tidak ada yang bisa memisahkannya dari cinta Anda, ia akan merasa aman dan terhubung serta perasaan yang menyebabkan agresi akan berkurang. Jika anak sudah tidak lagi marah, sampaikan lagi dengan baik dan tegas tentang aturan tidak boleh memukul dan diskusikan alternatif penggantinya, pergi menjauh dan lain-lain, serta apa yang akan terjadi jika ia memukul lagi. Sebagai contoh mengambil waktu bermainnya, ingatlah bahwa anak tersebut masih di bawah 5 tahun, akan butuh waktu baginya untuk menguasai pengendalian emosi. Hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah menyematkan label nakal atau agresif padanya. Ingatlah anak memandang diri mereka melalui kacamata orang tuanya, dan mereka akan mencoba memenuhi atau tidak memenuhi ekspektasi tersebut apapun hasilnya. Yang kedua, merengek. Sebagian orang tua menganggap rengekan sebagai cara lain yang digunakan anak ketika menginginkan sesuatu yang lain, menganggapnya sebagai cara untuk tetap meminta yang lain, menganggapnya sebagai cara untuk tetap meminta sesuatu setelah diberi larangan. Keduanya bisa dianggap sebagai gangguan berdasarkan kondisi orang tua. Jadi mari kita kaji secara terpisah. Rengekan yang digunakan anak sebagai cara lain untuk meminta sesuatu sebetulnya adalah bentuk tangisan yang lebih dewasa. Ilmuwan membuktikan bahwa otak bisa terhubung untuk merespon suatu tangisan bayi. Bahkan pusat emosi dalam otak kita akan menyala dalam waktu kurang lebih 100 milisekon. Setelah kita mendengar tangisan, rengekan hanyalah suatu bentuk yang lebih canggih dari tangisan dan tetap akan memicu respon emosional kita yang memaksa kita untuk mengambil tindakan supaya tangisan tersebut berhenti. Bedanya, hanya pada saat itu kita tidak akan melihat bayi yang tak berdaya. Secara umum, kita melihat seorang anak yang mencoba memanipulasi kita. Sebab,
Bukankah itu dijajalkan pada kita sekian lama? Pada titik ini, Anda akan menyadari bahwa saya sering menyinggung tentang persepsi, dan itu disebabkan karena bagaimana kita memandang anak kita adalah kunci bagaimana kita berinteraksi dengan mereka. Jika kita bisa mengubah dari perasaan dimanipulasi menjadi pandangan bahwa ada manusia kecil yang berusaha agar kebutuhannya dipenuhi karena memang begitulah kondisinya, maka kita dapat menangani situasi ini dalam kondisi lebih tenang. Banyak pakar menyarankan untuk mengabaikan saja si anak ketika ia merengek. Namun saya tidak percaya bahwa mengabaikan orang yang dekat dengan kita akan berakibat positif pada hubungan kita. Jadi mari kita diskusikan beberapa langkah nyata yang bisa Anda ambil jika anak Anda merengek. Yang pertama, dengarkan. Sering kali anak hanya ingin merasa didengarkan dan dipahami. Tunjukkan empati pada kekecewaan anak. Yang kedua, kenalilah alasan dibalik suatu perilaku. Anak mungkin merengek karena berbagai alasan, dan rengekan mereka mungkin saja merupakan suatu bentuk tangisan akan keterhubungan atau bantuan. Yang ketiga, cegah hal itu terjadi dengan tawa dan sentuhan. Tahukah Anda bahwa tawa dapat melepaskan perasaan negatif yang sama dengan kita menangis? Sediakan waktu setiap hari untuk tertawa bersama, dan keterhubungan itu akan mengurangi rengekan. Anggap saja anak Anda sudah lebih dewasa dan Anda menduga bahwa ia merengek hanya karena beranggapan bahwa Anda akan mengabulkan permintaannya. Jika ia mengganggu Anda, di bawah ini ada beberapa tips untuk mengatasi rengekan semacam itu dan memberdayakan anak Anda dengan keterampilan berkomunikasi yang lebih baik. Yang pertama, ajarkan pada anak perbedaan antara suara yang tegas dan rengekan. Yang kedua, berikan kendali padanya. Sebagian anak merengek karena mereka merasa tidak berdaya. Yang ketiga, ajarkan keterampilan bernegosiasi. Hal itu akan mengurangi ketakberdayaan yang memicu rengekan sekaligus mengajarkan sebuah keterampilan yang sangat penting pada anak. Selanjutnya, jangan menyerah. Sekali Anda menetapkan bahwa Anda akan mempertimbangkan setiap permintaan anak, maka anak juga telah menetapkan bahwa tidak berarti tidak. Saya mengatakan pada anak saya akan selalu mengatakan ya jika bisa. Namun jika saya berkata tidak, maka artinya tidak. Jika mereka meminta lagi, saya cukup mengatakan kau sudah memintanya dan saya sudah menjawab. Ketika mereka memahami bahwa hal itu menjadi respon yang konsisten, rengekannya akan berhenti. Bersikaplah proaktif untuk mencegah rengekan dengan menawarkan pilihan, memvalidasi emosi, mengajarkan perbedaan antara suara tegas dan rengekan, rangsang imajinasi anak. Lalu selanjutnya, tidak mendengarkan. Ketika orang tua mengatakan anakku tidak mau mendengarkan, yang biasanya mereka maksud adalah anakku tidak melakukan apa yang kukatakan. Ketika aku mengatakannya, bukankah demikian? Dari pengalaman saya, anak selalu akan mendengarkan. Coba bisikan apa saja ketika Anda pikir mereka tidak mendengarkan, namun mungkin saja mereka tidak menanggapi. Dan hal itu membuat frustasi. Kita ingin anak kita bekerja sama tanpa harus meminta mereka 5 kali untuk melakukan sesuatu. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan hal itu? Ironisnya, cara yang bisa dipakai atau biasa dipakai orang tua untuk meminta kerjasama dari anak sebetulnya menyebabkan mereka mengabaikan kita, mengganggu, memberi wejangan, menghitung, dan meminta tidak berguna untuk memupuk kerjasama. Hukuman atau ancaman untuk menghukum mungkin bisa memaksa anak untuk bertindak, namun hal itu bukanlah kerjasama yang sesungguhnya. Selanjutnya, kadang-kadang kita tidak bisa menunggu. Saya memahaminya jika ada yang harus segera dilakukan. Di bawah ini ada beberapa tips untuk memicu kerjasama. Yang pertama, gunakan nada tegas dan penuh respek dalam jarak dekat. Yang kedua, gunakan pernyataan saya alih-alih menggunakan maukah kau, maukah aku memberesi mainanmu sekarang. Memberi mereka pilihan untuk menjawab. Tidak, itu adalah pertanyaan, bukan pernyataan. Aku ingin kau membereskan mainanmu sekarang. Menyeratkan bahwa hal tersebut tidak bisa dinegosiasikan.
Yang ketiga, mintalah sekali, kemudian ambil tindakan. Meminta anak melakukan sesuatu beberapa kali tanpa tanggapan bisa sangat mengganggu. Jadi, jangan memintanya beberapa kali. Bersikaplah proaktif dalam pencegahan masalah kerjasama dengan berfokus untuk mempertahankan hubungan yang kuat, bersikap sadar terhadap perubahan dan sediakan waktu yang tepat bagi anak untuk memenuhi permintaan. Tidak mengulang terus-menerus, ajarkan anak untuk mendengar dengan mengambil tindakan setelah permintaan. Pertama, jika dalam jangka waktu yang masuk akal, anak tidak juga melakukannya. Yang keempat, tantrum. Persepsi kita akan tantrum bukan tantrumnya sendiri. Padahal yang memicu kita untuk menekankan tombol, kita mempersepsikan hal itu sebagai menyimpang, memanipulatif, atau tidak baik. Sebetulnya sebagian besar tantrum, terutama pada anak kecil, hanya merupakan cara anak untuk mengekspresikan emosi yang terlalu susah untuk dikendalikan. Anak-anak sendiri juga tidak menginginkan tantrum tersebut. Sama halnya dengan kita, jika kita dapat mengubah persepsi kita akan tantrum dari suatu bentuk penyimpangan menjadi suatu bentuk minta bantuan, kita dapat menangani perilaku itu dengan cara yang dapat membantu anak sekaligus memperkuat hubungan orang tua dan anak. Sebuah penelitian kecil terhadap perkembangan anak mengungkapkan bahwa anak belum bisa mengendalikan diri dengan maksimal karena korteks prefrontal yang masih belum berkembang, yaitu bagian otak yang mengatur emosi dan perilaku sosial. Yang terjadi adalah anak Anda merasakan emosi yang kuat, misalnya frustasi atau kemarahan atau kesedihan, dan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan emosi tersebut, otaknya masuk ke dalam mode panik yang dikenal sebagai lawan atau diam. Kita semua mengalaminya. Pernahkah Anda merasa sangat kecewa sampai membanting pintu? Jika sulit bagi orang dewasa untuk mengontrol emosi setiap saat, bayangkan betapa lebih sulitnya hal itu bagi anak yang masih belajar dan berkembang. Nasihat konvensional biasanya menyarankan untuk mengabaikan anak selama mengalami tantrum. Namun hal itu menyiratkan pesan bahwa kita tidak betul-betul ada untuk mereka. Ketika mereka kecewa atau yang lebih parah, bahwa kita hanya menerima dan menginginkan mereka di sekitar kita. Jika mereka menunjukkan emosi yang kita sukai, tidak ada yang ingin diabaikan. Ketika mereka sedang stres, kita adalah makhluk sosial yang saling terhubung. Jadi, jalin terhubungan dengan anak yang sedang mengalami tantrum. Jika hal itu membuat mereka nyaman, peluklah mereka pada saat ia sedang melepaskan semua emosi negatif tersebut. Jika Anda khawatir bahwa perlakuan tersebut dianggap sebagai hadiah, ingat kembali ketika Anda sedang sangat kecewa dan teman atau pasangan berempati dengan kekecewaan Anda atau memegang tangan Anda. Ketika Anda menangis, apakah hal itu membuat Anda ingin merasakan kekecewaan lagi? Tentu saja tidak. Tidak ada yang ingin merasa kecewa atau lepas kendali. Selanjutnya, berempati kepada anak ketika sedang mengalami tantrum bukanlah sebuah hadiah. Hal itu hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan terhubungan dan memahaminya. Jika perhatian dari empati tampaknya hanya memanaskan suasana, menjauhlah dan biarkan anak melepaskan amarah. Anda dapat memberitahunya bahwa Anda ada di sampingnya jika ia sudah siap menerima pelukan dari Anda. Selanjutnya, walaupun penting untuk memberi dukungan kepada anak ketika sedang mengalami tantrum, sangat penting juga untuk tidak mengubah sikap Anda jika hal itu adalah pemicu luapan emosi tersebut. Menyerah pada keinginannya akan mengajarkan pada anak bahwa batasan Anda dapat dinegosiasikan. Tetap pegang batasan pada saat Anda menunjukkan simpati terhadap perasaan anak. Lalu, bersikaplah proaktif untuk mencegah tantrum dengan memastikan anak Anda cukup beristirahat dan cukup melakukan aktivitas fisik. Mengenali pemicu tantrum, terlalu capek atau lapar, dan cegahlah hal tersebut. Gunakan time in atau area menenangkan diri. Seiring berjalannya waktu, anak akan belajar menenangkan diri sebelum melepaskan emosi. Ajarkan inteligensi emosional. Ketika ia sudah memiliki kemampuan mengungkapkan emosinya, tantrumnya akan berkurang.
Selanjutnya yang kelima, membantah. Cara orang tua menangani bantahan pada usia dini menjadi dasar apakah hal itu akan terus menjadi masalah atau tidak. Ketika anak sudah lebih dewasa, semua anak kadang-kadang akan membantah orang tuanya. Namun dengan memiliki keterhubungan yang penuh respek, Anda secara signifikan akan menghilangkan kesempatan hal tersebut berkembang menjadi suatu masalah perilaku yang kronis. Adalah penting untuk dicatat bahwa pada usia dini anak baru mulai belajar memisahkan diri dari orang tua dan memupuk keyakinan diri. Apa yang dianggap sebagian besar orang tua sebagai membantah dapat dipahami dengan lebih baik sebagai kebutuhan anak dan otonomi. Orang tua yang positif akan menghargai kebutuhan ini dan mengajarkan cara yang tepat dan penuh respek untuk berkomunikasi. Jika permintaan Anda tidak dapat dinegosiasikan, ungkapkan dalam bentuk pernyataan. Bukan pernyataan. Anak kecil berpikir secara jika permintaan Anda tidak dapat dinegosiasikan, ungkapkan dalam bentuk pernyataan, bukan pernyataan. Anak kecil berpikir secara harfiah. Jadi jika Anda bertanya, maukah kamu menyingkirkan mainanmu? Atau maukah adikmu tidak menyingkirkan mainannya? Anak akan menafsirkan bahwa ada pilihan sebaliknya. Coba katakan, tolong singkirkan mainannya. Jika permintaan Anda dijawab dengan tidak atau enggak, atau aku nggak mau lakuinnya, ingatlah bahwa ia sedang memupuk kepercayaan diri dan sedang belajar menyuarakan pendapatnya. Hal itu tidak berarti bahwa Anda menerima jawaban tidak tersebut dan kemudian menyingkirkan mainannya, namun lebih pada bahwa Anda memahami hal tersebut bukanlah bentuk menentang pada Anda sehingga tidak memicu kemarahan Anda. Di bawah ini adalah 3 kunci untuk mengatasi bantahan. Dengarkan apa yang tersirat di balik perkataan dan kenali apa yang sesungguhnya memotivasi anak sehingga Anda tidak menganggapnya masalah pribadi. Yang kedua, berempatilah yang menunjukkan pada anak bahwa Anda mendengarkan dan peduli pada apa yang dia rasakan dan inginkan, perilaku yang ingin Anda wariskan padanya, sambil tetap berpegang pada batasan. Selanjutnya, dengarkan dan berpikirlah terbuka. Bersikaplah proaktif dalam mencegah bantahan dengan mengajarkan anak keterampilan komunikasi positif seperti yang dikaji dalam bab sebelumnya, bab 1. Ajarkan mereka untuk mengungkapkan pandangannya dengan penuh respek dan bagaimana menerima jawaban tidak. Apakah Anda pernah bersikap terlalu mengendalikan atau terlalu permisif? Keduanya dapat memicu anak untuk membantah. Yang ketiga, mintalah maaf jika Anda telah bersikap tidak menghargai anak di masa lampau dan tetapkan standar respek yang baru. Selanjutnya, penerapan dalam praktik. Pengasuhan proaktif adalah salah satu prinsip utama dalam pengasuhan yang positif. Dengan bersikap proaktif, dalam mencegah 5 perilaku paling menantang yang telah didiskusikan, Anda dapat memastikan bahwa perilaku tersebut tidak akan membuat Anda lepas kendali. Yang pertama, mulai ajarkan mengendalikan emosi dari sejak awal, bahkan sebelum perilaku agresif timbul. Diskusikan apa yang bisa dilakukan anak ketika marah, dan sediakan alat yang mudah diingat untuk mengendalikan amarah. Misalnya menghentakkan kaki, bertepuk, atau melompat naik turun. Yang kedua, tetapkan aturan yang jelas terhadap agresi dan kekerasan dan terapkan secara konsisten. Yang ketiga, ajarkan anak menggunakan suara yang tegas. Tunjukkan pada mereka perbedaan antara suara yang tegas dan rengekan. Yang keempat, ajarkan mereka untuk menyatakan keinginan mereka dengan penuh respek. Yang kelima, berikan pilihan pada anak sepanjang hari sehingga mereka merasa bahwa mereka memiliki kendali. Yang kelima, cegahlah tantrum di hadapan orang banyak dengan memastikan anak Anda tidak terlalu capai atau terlalu lampar. Yang terakhir, ajarkan keterampilan komunikasi positif dan penyelesaian masalah. Nah, teman-teman, sedikit penjelasan hari ini dari aku. Mudah-mudahan dari penjelasan ini ada hal positif yang bisa kalian ambil dan kalian terapkan, terutama untuk para orang tua atau para ibu yang
dekat dengan anaknya, bisa diambil ilmu yang sudah disampaikan hari ini. Oh ya teman-teman, sebelum kita tutup video pada hari ini, aku masih mau ngerekomendasiin satu buku ini yang tadi, yaitu yaitu Positive Parenting, sebuah panduan ke parentingan yang penting. Nah teman-teman, buku ini sangat bagus banget, sangat penting buat para orang tua ataupun ibu-ibu, karena kan ibu-ibu yang paling dekat dengan anaknya, karena mungkin ibu-ibu yang di rumah dan ayah yang bekerja. Jadi buku ini sangat bermanfaat sekali untuk kalian. Silakan dibeli, bisa kalian lihat di Instagram dari Gramedia, atau bisa kalian lihat juga di aplikasi Shopee, di toko Gramedia, karena sudah official juga ya teman-teman ya. Jadi bisa dibeli, bisa diorder, ataupun kalian juga bisa mendatangi Gramedia terdekat. Nah teman-teman, cukup sekian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, semoga ada hal positif yang bisa kalian ambil dan kalian terapkan. Saya Dwi Mayangsari pamit undur diri, dan kita kembali lagi di next video yang tentunya videonya tidak kalah menarik. Terima kasih yang sudah menyaksikan, yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe dari kalian adalah sangat berharga, dan subscribe itu gratis loh teman-teman. Saya Dwi Mayangsari, mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.